semuanya, perkenalkan nama saya Sri Septiani. Saya dari kelas Informatika di SUA. Di sini saya akan menjelaskan cara berpikir komputasional dan algoritma, cara cerdas menyelesaikan masalah seperti komputer. Berpikir komputasional bukan berarti kita berpikir seperti robot atau menyelesaikan masalah menggunakan kode-kode rumit. Tetapi berpikir komputasional adalah pola pikir yang melatih kita untuk menghadapi masalah di kehidupan nyata secara logis dan sistematis seperti halnya seorang ilmuwan komputer. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat dekomposisi adalah proses pembagian masalah yang besar menjadi yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan secara satu persatu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita membuat kue. Kita dapat menyiapkan bahan-bahannya seperti tepung, telur, terigu, margarin, coklat, atau lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita dapat mencampurkan bahan secara satu persatu. Yang ketiga, kita dapat membakar kue. Yang keempat, kita dapat mengiris atau membuat topping. Dan yang terakhir, kita dapat menghias kue. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencari rute terbaik di kota. Polanya mungkin jam-jam macet pada jam-jam tertentu atau jalur alternatif yang jalannya selalu sepi. Terus yang ketiga ada abstraksi, prosedur untuk mengalihkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi pada secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling struktural. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contohnya saat kita membuat peta, kita hanya dapat fokus untuk jalan-jalan utama, landmark, dan arah tanpa perlu memasukkan detail seperti warna rumah atau jumlah pohon yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada algoritma, membuat langkah-langkah aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari ketiga pilar sebelumnya, di mana kita harus merancang solusi yang sistematis. Ciri-ciri algoritma yang baik, yang pertama urutannya jelas, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari, resep masakan, petunjuk, praktikan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Terus, apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang struktural dan terbatas untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Secara sederhananya, algoritma adalah resep atau prosedur untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah konsep fundamental dalam ilmu komputer, matematika, dan banyak bidang lainnya. Ada 5 ciri-ciri algoritma. Yang pertama ada input. Algoritma harus memiliki 0 atau lebih input yang diberikan dari luar. Yang kedua ada output. Algoritma harus menghasilkan 1 atau lebih output yang relevan dengan masalah yang diselesaikan. Yang ketiga ada definitif. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas atau tidak ambigu dan dapat diinterapsikan dengan satu cara. Yang keempat ada terbatas. Algoritma harus berakhir setelah jumlah langkah terbatas. Yang terakhir ada efektif. Setiap instruksi dalam algoritma harus cukup mendasar sehingga dapat dilakukan secara manual dan atau diotomatisasi. Contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita sedang membuat teh. Yang pertama, kita bisa menyiapkan air, kantung teh, gula, dan cangkir. Yang kedua, kita bisa panaskan air hingga mendidih, terus tuang air ke dalam cangkir, masukkan kantung teh ke dalam cangkir yang berisi air, tunggu beberapa menit hingga air berubah warna, terus angkat kantung teh, tambahkan gula sesuai dengan selera,
Aduk gula hingga larut, terus teh siap disajikan. Terus ada algoritma dalam pemrograman. Dalam pemrograman komputer, algoritma digunakan untuk menulis program. Programmer menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa programan yang dapat dieksekusi oleh komputer. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi dan kompleksitas. Ada beberapa contoh algoritma umum dalam ilmu komputer. Yang pertama ada pengurutan, pencarian, dan graph. Pengurutan adalah mengurut data seperti bubble sort, quick sort, dan merge sort. Algoritma pencarian menemukan item dalam kumpulan data seperti binary, search, dan linear search. Algoritma graph menyelesaikan masalah yang melibatkan jaringan graph seperti algoritma Dijkstra atau menemukan jalur terpendek. Terus manfaat kita berpikir komputasial itu apa? Yang pertama untuk melatih kemampuan berpikir logis dan struktural. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah dengan efektif dan lebih efisien. Yang ketiga ada membantu kita memecahkan masalah yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, dan menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Dan ada kesimpulan. Kesimpulannya berpikir komputasional adalah metodologi untuk memecahkan masalah, sedangkan algoritma adalah solusi terperinci yang dihasilkan dari metode tersebut. Ingat 4 pilarnya. Yang pertama ada komposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan terakhir algoritma. Sekian video presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.